Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Media Aparatur. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai informasi 3 rencana Menpan RB untuk menyelamatkan honorer. Nah, pada informasi kali ini saya mengutip atau melansir dari CNBC Indonesia. Apa 3 rencana yang disiapkan Menpan RB untuk honorer? Silakan Bapak Ibu simak sampai selesai. Dari ketiga rencana ini nanti saya akan sharing satu persatu apa rencana dari Menpan RB untuk menyelamatkan para honorer. Nah, rencana yang pertama kita lihat. Dari rencana pertama itu Menpan RB melalui keputusan Menteri Pan RB nomor 648 tahun 2023 di mana tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K jabatan fungsional. Keputusan itu mengatur tentang kuota 80% formasi seleksi calon ASN khusus untuk jatah tenaga honorer. Aturan itu hanya memberikan jatah 20% formasi untuk lulusan baru. Nah, untuk keputusan Menteri Pan RB nomor 648 ini kita sudah tahu ya bahwa untuk tahun 2023 ini sudah dilaksanakan tes jabatan fungsional baik itu teknis dan non teknis. Kemudian untuk formasinya itu 80% untuk yang honorer dan 20%-nya untuk yang lulusan baru. Ini sudah berjalan, ini masuk ke dalam rencana pertama Menpan RB. Namun di sini Bapak Ibu mungkin bisa lihat sendiri ya, ada juga yang tidak lulus dan bahkan honorer banyak yang tidak memiliki formasi. Nah, Menpan RB sudah menyiapkan rencana kedua. Kalau yang ini adalah rencana yang pertama. Nah, di sini Menpan RB sudah menyiapkan rencana kedua. Ketika rencana pertama ini Menpan RB ini tidak bisa mengangkat semua honorer. Rencana kedua kita lihat. Nah, untuk rencana kedua, Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya isu tentang P3K paruh waktu. Nah, di sini ini untuk alih status menjadi P3K paruh waktu ini masuk ke dalam rencana kedua Menpan RB. Nah, untuk sebelum diangkat menjadi P3K ya, data tenaga honorer akan divalidasi dan diverifikasi terlebih dahulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP serta Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Apabila lolos, maka tenaga honorer itu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Anas mengatakan data P3K paruh waktu itu akan dimasukkan ke dalam sistem untuk mengevaluasi kinerjanya. Nah, untuk rencana kedua ini, Bapak Ibu mungkin pernah dengar yang namanya pendataan non-ASN tahun 2022. Nah, di sini adalah rencana kedua Menpan RB ya. Ketika Bapak Ibu lolos atau masuk ke pendataan BKN yang kemarin, pendataan non-ASN BKN yang syaratnya itu memiliki masa kerja honorer 3 tahun kalau nggak salah, minimal 3 tahun. Itu sekarang ya datanya sedang diverifikasi dan validasi oleh BKN. Nantinya akan dipertimbangkan dan akan masuk ke dalam rencana 2 Menpan RB bahwa alih status menjadi P3K paruh waktu. Kemarin itu sempat ribet juga ya, sempat rame gitu. Oh, nggak mungkin nih untuk P3K diangkat semua karena dananya dananya tidak mencukupi dan lain-lain. Nah, ini berita yang saya sharing ini mengacunya ke pendataan non ASN ya, karena untuk verifikasi dan validasi data itu BKN ngambilnya dari database kementerian masing-masing. Misalnya kalau guru ya berarti ngambilnya dari Dapodik gitu ya, Kemenag dari EMIS, kemudian
Kemenkes dari SIS DMK dan lain-lain lah. Nah, di sini BKN sedang memverifikasi dan validasi bener nggak nih datanya ada, orangnya ada nggak gitu. Nah, ini masuk ke dalam rencana kedua. Nantinya akan dimasukkan ke dalam P3K paruh waktu ya. Ini nanti realisasinya kita tunggu informasi berikutnya. Nah, yang terakhir itu ada rencana 3 dari Menpan RB. Rencana 3 secara detailnya yaitu hasil penilaian kinerja P3K paruh waktu ya. Jadi ini masih relevan dengan rencana kedua. Ketika Bapak Ibu sudah misalnya sudah diangkat P3K dan menjadi P3K paruh waktu berdasarkan data yang ada di BKN atau di BKPSDM. Ketika Bapak Ibu menjadi P3K paruh waktu, misalnya di instansi tersebut dibutuhkan dalam jangka waktu yang lebih lama gitu ya. Kemudian maka P3K paruh waktu itu kinerjanya bagus, ini nantinya akan diangkat menjadi P3K penuh waktu atau full ya, full time gitu ya. Seutuhnya menjadi P3K gitu. Nah, kemudian ini pernyataan dari Pamenpan, jika ada kebutuhan dan anggaran, maka P3K paruh waktu akan difokuskan mengisi formasi P3K penuh waktu melalui pemeringkatan ya, atau nanti saya kurang paham untuk pemeringkatan seperti apa. Ini nanti akan dinilai oleh mungkin dari apa ya, kinerja Bapak Ibu ketika menjalani P3K paruh waktu. Next ya. Nah, di sini pernyataan yang terakhir dari Menpan itu seusai rapat ya, Anas atau Pak Menpan ini mengatakan langkah-langkah yang disiapkan oleh pemerintah itu masih akan dibahas lebih lanjut bersama Komisi 2. Dia mengatakan pemerintah tentu memikirkan tentang nasib honorer yang telah lama mengabdi untuk negara. Menurut Pak Menpan, opsi penyelamatan masih mungkin bertambah. 3 opsi tadi bagian dari proses yang sedang kami diskusikan dengan Dewan, ujar Pak Menpan. Jadi 3 opsi itu kemungkinan ketika sudah apa ya, tidak menemukan solusi, masih bisa bertambah rencana 4, rencana 5 dan lain sebagainya. Nanti kita tunggu kabar baiknya. Namun Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa segala sesuatu yang saya sharing di sini ini sifatnya masih berkembang atau bisa jadi ini belum pasti gitu ya. Yang jelas silakan Bapak Ibu disikapi dan difilter lagi. Jangan ditelan mentah-mentah bahwa informasi itu kemungkinan masih bisa berkembang. Apalagi belum ada dasar atau peraturan pemerintah yang menunjukkan bahwa honorer akan diangkat semua dan kemudian honorer akan honorer akan masuk ke dalam paruh waktu atau lain sebagainya. Ini sifatnya masih berkembang dan masih sekedar apa ya, wacana atau perkataan dari Pamenpan itu sendiri. Yang jelas informasi ini silakan Bapak Ibu sikapi dan ikuti media aparatur ini untuk terus melihat perkembangan tentang ASN ya, kemudian kepegawaian dan lain sebagainya. Nah, untuk beritanya itu saya lansir dari CNBC Indonesia dan terbitnya itu udah lama ya, 13 November 2023 dan sekarang udah masuki bulan Desember awal. Jadi jika yang dirasa bermanfaat ya silahkan di-sharing ya. Kalau misalnya sudah tahu silahkan disikapi bahwa segala sesuatu yang berkaitan tentang media informasi ini jika belum ada aturan, kemudian undang-undang atau lain sebagainya, maka ini masih sifatnya masih berkembang ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang udah support channel ini dengan subscribe dan share. Jika ada kritik dan saran silahkan tinggalkan komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.